Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Pagi ini kami akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan ada di rumah, saya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami dapat menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan mengurapi kami Tuhan.
mengurapi kami. Kami datang, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Karena kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan yang kekasih dalam pagi ini. Walaupun tantangan saya hidup bersama dengan kita akan menjaga dan melindungi kita. Mari kita bersorak-sorak bersama-sama dengan Tuhan, sukacita. Kita katakan pujian, hatiku percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung melancar, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sama-sama kemudian ini katakan sekali lagi. Percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang kita percaya dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan itu berdaya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan itu berdaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Akan puja sekali lagi, katakan, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan itu berdaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Janjimu seperti fajar di pagi hari, yang tak pernah meninggalkan kami. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tak sendiri, tak pernah sedih, sebab Engkau Allah yang menggendong kami Tuhan, Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintaku
tempat yang tinggi, seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian sekali ini. Inilah doa kami Tuhan di hadapan. Kami letakkan pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Amin. jalan mana yang harus ku pilih? Ku takut ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelai kami Tuhan. Membelai, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Serahkan pada hamba Tuhan. Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur
atas pagi ini yang Tuhan telah sertai kami. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Karena-Mu kami ada saat ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Karena perintah-perintah-Mu adalah hidup. Perintah-perintah-Mu menyenangkan hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami ingin menjadi seperti-Mu. Kami ingin sempurna seperti Bapa di surga. Dan serupa dengan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang sangat kami kagumi, yang sangat kami kasihi, karena telah mengasihi kami lebih daripada apa yang Kau punya. Kau mengasihi kami lebih dari alam semesta ini. Kau mengasihi kami lebih dari makhluk-makhluk hidup lainnya. Kami bersyukur punya Tuhan yang heran, punya Tuhan yang ajaib, yang begitu sangat mengasihi kami. Kalau kami ada saat ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena kebaikan hati-Mu Tuhan. Aku ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu memberi kami kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu. Kuduskan hati, pikiran, dan mulut hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba sampaikan berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengarnya. Diberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman ini. Kami usir keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang beracara dan berbicara kepada hamba maupun kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kalau kita masih bisa bertemu di tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena sampai hari ini Tuhan telah melindungi kita. Tuhan telah memelihara hidup kita. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan baik-baik. Sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara juga mengasihi Tuhan? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi saudara daripada saudara mengasihi diri saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dari kebanyakan orang-orang percaya hanya sebatas di bibir, hanya sebatas di mulut saja, dan jarang dilakukan. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau kasih Tuhan sama seperti manusia pada umumnya, yang hanya berkata, "Aku mengasihi engkau," tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Dia mengasihi saudara, benar-benar dia lakukan. Saudara, saya tidak bisa bayangkan kalau dia berkata, "Aku mengasihi kamu," tapi dia tidak pernah mau naik di atas kayu salib.
Saya tidak bisa bayangkan kalau dia berkata, aku mengasihi kamu, tapi aku tidak pernah mau turun tangan untuk menyembuhkan kamu. Alangkah malangnya manusia kalau Tuhan Yesus punya kasih seperti pada umumnya manusia, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu benar-benar dilakukan. Bukan sekedar lip service atau pemanis di bibir saja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita berkata mengasihi, berarti kita harus siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Jadi orang Kristen memang kalau bicara tentang kasih, itu sangat familiar, sangat hafal, sangat benar-benar lancar mengenai kasih. Karena kekristenan identik dengan kasih. Tanpa kasih bukan Kristen namanya. Nah saudara, kenapa orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen? Karena pada waktu di Antioquia lah orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus itu melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya orang-orang mengenal bahwa kalau orang Kristen berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif, maka disebut Kristen. Itu sebabnya kalau saudara berani hari ini menyatakan diri sebagai orang Kristen, saudara seharusnya memiliki kasih Allah, kasih Kristus, kasih yang bukan hanya di bibir atau kasih yang hanya di mulut saja, tapi kasih yang harus dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wujud dari kasih adalah perbuatan baik. Saudara tidak bisa menyangkal kalau saudara berkata, Pak, saya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi saudara nggak pernah mengasihi sesama saudara, itu omong kosong. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu. Itulah hukum yang utama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, itulah hukum yang pertama dan yang utama, saudara. Nah, jadi saudara, barang siapa yang mau mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi sesamanya. Dan dia harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku sebagai Kristen, saudara harus wujudkan kasih itu dalam perbuatan baik. Saudara, tema kita hari ini adalah janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kenapa saya ambil tema ini? Saudara, ceritanya begini. Ya, sejak COVID, saya selalu berdoa, Tuhan tolong selamatkan keluarga kami, keluarga besar GGP Indonesia, keluarga besar hamba-hambamu, keluarga besar majelis, keluarga besar GGP Eklesia Kristi. Tuhan selamatkan, dan bagaimana kami dapat menyelamatkan mereka. Saya terbeban demikian sampai saya suka menangis kalau berdoa, dan saya benar-benar takut kalau orang masuk neraka. Karena secara alam pikiran saya, Tuhan telah memberi penglihatan bahwa begitu mengerikan kalau orang masuk ke dalam hukuman kekal. Itu sebabnya saya selalu bergumul, apa yang harus saya sampaikan, apa yang kami lakukan. Karena bagaimanapun saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa jemaat Eklesia Kristi masuk dalam kerajaan surga.
Sekalipun tanggung jawab saya tidak sebesar Bapak Gembala dan Wakil Gembala, tapi saya sering khotbah di tempat ini. Berarti saya harus menceritakan, menyuarakan suara hati Tuhan, saudara. Nah, satu saat saya bangun dari tidur, saya bukan mimpi, tapi tiba-tiba muncul suara gitu yang saya tuh hafal sering kalau dalam mimpi suara itu seperti itu. Janganlah jemu berbuat baik. Begitu bangun kok ada kata-kata seperti itu. Ya, oleh karena itu hari ini saya buat satu tema. Ternyata saudara benar-benar menentukan hidup mati kita dalam tema ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang Kristen tidak harus melakukan perbuatan baik terus-menerus. Kalau saudara berkata, berapa lama kita harus melakukan perbuatan baik, Pak? Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, mari kita baca. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertanya kepada saya, berapa lama Pak kita harus berbuat baik? Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu artinya jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan artinya terus-menerus. Terus-menerus artinya bersifat permanen. Bersifat permanen artinya sampai selama-lamanya. Kalau sampai selama-lamanya berarti sampai mati. Kalau sampai mati berarti kita harus memiliki menjadi karakter kita untuk menjadi seperti Yesus. Saya perhatikan setiap khotbah saya putar-putar mau tema apapun akhirnya kembali kepada Kristus Yesus yang harus ditinggikan. Memang pusat daripada kekristenan di dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, saudara, yang harus ditinggikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus berbuat baik, tidak jemu-jemu, harus terus-menerus, bersifat permanen, sampai selama-lamanya, dan harus menjadi karakter kita sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita harus berbuat baik? Kata firman Tuhan, kepada semua orang dalam situasi kondisi apapun, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, karena mereka adalah kawan sekerja Allah, karena mereka adalah kawan kita di dalam kerajaan Allah. Tapi bukan berarti yang tidak seiman kita tidak tolong, saudara. Kalau kita mampu, kalau kita memang dekat dengan mereka, kita harus menolong mereka juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, ya termasuk saya juga, saudara, kalau melakukan perbuatan baik atau menolong orang lain, hanya kuat, hanya mampu mungkin beberapa kali saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti juga mengampuni orang lain pun kita hanya mampu mungkin sebanyak 3 kali. Dan kalau Petrus mungkin hanya mampu 7 kali, karena Petrus berkata, Tuhan, kalau orang bersalah kepada saya, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah? Mungkin Petrus berpikir, ya kalau 7 kali saya mampu. Tapi ternyata Tuhan berkata, bukan 7 kali Petrus, 70 kali 7 Petrus. Saya mendengar jawaban Tuhan Yesus, lutut saya gemetar, saudara. Karena memang kita tidak mampu untuk mengampuni orang atau kita berbuat baik sebanyak itu, saudara. Tapi saudara, mau tidak mau,
Alkitab telah berkata bahwa jangan jemu-jemu terus-menerus berbuat baik, saudara. Berarti walaupun kita mungkin menurut daging kita tidak mampu berbuat baik sebanyak itu terus-menerus dan juga mengampuni terus-menerus, kita harus berusaha, saudara. Mau tidak mau harus berusaha. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang bertanya, mengapa saya harus berbuat baik terus-menerus, Pak? Kan bosan. Kenapa harus sampai selama-lamanya? Bahkan Bapak bilang sampai mati. Bahkan kita harus menjadi karakter kita. Supaya kita menjadi punya karakter seperti Kristus Yesus Tuhan yang kita kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertanya mengapa saya harus berbuat baik terus-menerus, jawabannya saudara, yang pertama, saudara akan bangkit untuk hidup yang kekal. Kita baca Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29 berbunyi demikian. Dan mereka yang telah berbuat baik, kata firman Tuhan, dan mereka itu banyak orang berarti. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar katanya dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau bangkit untuk hidup yang kekal, saudara harus berbuat baik, kata firman Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh, saudara. Saudara jangan protes saya, tapi ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi kalau Tuhan Yesus yang ngomong itu A1, itu berkualitas, itu harus dituruti, itu harus dipedulikan, harus diperkarakan, harus diperdebatkan oleh diri saudara sendiri. Tidak usah berdebat dengan orang lain, tapi perdebatkan diri saudara dengan Tuhan. Kenapa saudara Tuhan berbuat baik itu bisa mendapatkan hidup yang kekal? Kan Pak Pendeta, bukankah kata firman Tuhan, cukup dengan percaya Tuhan Yesus masuk surga. Saudara, banyak orang Kristen terjebak. Dan juga tidak mungkin banyak yang tidak mau tahu. Pokoknya sekali percaya tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Padahal ketika dia percaya, dia baru masuk pintu kerajaan surga. Dia belum berjalan. Sedangkan untuk mengisi keselamatan adalah perbuatan baik saudara. Dinilai oleh Tuhan lewat perbuatan baik saudara. Saudara tidak bisa berkata, Pak, saya udah percaya, saya punya iman. Percaya dan iman itu artinya apa, saudara? Iman itu adalah tindakan. Kata Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Kalau mati berarti iman saudara mati, saudara enggak berguna percaya kepada Yesus. Percaya juga itu adalah tindakan, saudara. Bukan sekedar, ya saya percaya, itu enak aja, saudara. Enggak bertanggung jawab Kristen seperti itu. Jadi saudara perlu diperbaiki cara berpikir kita, cara kita mencerna firman Tuhan. Karena saudara kalau kita terus-menerus memiliki kepercayaan atau punya mindset bahwa sekali percaya tetap selamat, sekali selamat tetap selamat, itu akan menyesatkan saudara. Saudara pasti akan kecewa, saudara akan bisa nanti saudara bisa benar-benar kecewa banget, saudara. Karena saudara ternyata tidak seperti yang saudara harapkan. Kalau saudara tidak melakukan kebaikan, bahkan saudara melakukan kejahatan, keselamatan tidak bisa dijamin. Saya yakin karena begitu banyak firman Tuhan. Ini hanya 4 poin yang saya ambil. Untuk masuk dalam kerajaan Allah,
kita harus berbuat baik. Memang keselamatan tidak berdasarkan perbuatan baik. Keselamatan berdasarkan kematian Yesus. Berdasarkan kasih Allah. Berdasarkan pengorbanan Yesus. Itu 100% betul. Tapi setelah saudara diselamatkan, setelah terima Tuhan Yesus, saudara punya tugas. Yaitu melakukan kebaikan. Perintah-perintah Tuhan adalah kebaikan. Alangkah sesatnya, malangnya kalau orang Kristen berkata sekali selamat tetap selamat, berarti saya bisa berbuat dosa, berarti saya boleh berbuat jahat. Dunia saja menilai kalau orang jahat itu masuk neraka, apalagi Tuhan sudah. Kalau saudara tidak berbuat baik, pasti masuk neraka, walaupun saudara orang Kristen. Saya pastikan kalau perampok orang Kristen, kalau dia tidak bertobat, pasti masuk neraka, saudara. Saya akhir-akhir ini seperti, bukan saya sombong, saudara. Saya bisa menilai seperti peka Tuhan kasih lihat gitu, saudara. Kalau orang berbuat jahat dikit, tolong dia. Aduh, masuk neraka dia. Aduh, Tuhan tolong. Selalu kalau dia, aduh. Saya nggak mau ceritakan banyak hal yang Tuhan bukakan dan saya tahu, aduh Tuhan, saya hanya bisa berdoa saja. Berbicara kasar, berbicara nggak sopan sama orangnya, saya takut sekarang, saudara. Kalau dulu, ya memang saya juga sopan dulu. Cuma sekarang jauh lebih sopan. Jauh saya mau mengalah dengan orang, saudara. Walaupun saya tidak berbuat jahat dulu, saya mengampuni. Walaupun saya dicaci maki dulu depan banyak jemaat, tapi saya tidak melawan. Dan itu belum cukup ternyata, saudara. Kesabaran kita terus-menerus harus diuji, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi barang siapa yang mau bangkit untuk hidup kekal, dia harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat jahat. Oleh karena itu, saudara, usahakan dirimu untuk selalu berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Karena kata firman Tuhan, untuk masuk hidup yang kekal, saudara harus berbuat baik. Kalau enggak, saudara akan kecewa. Jangan mengandalkan hanya mindset saudara, cara berpikir saudara yang dulu yang berkata bahwa orang percaya Yesus pasti selamat. Memang pasti kalau saudara melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah melakukan perbuatan baik, saudara. Perbuatan baik itu banyak, saudara, yaitu tersenyum, membantu orang, lalu berdamai dengan semua orang, lalu saudara membantu dengan uang, ya macam-macam. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan, saudara. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Apalagi di masa-masa kesulitan saat ini, pada masa pandemi seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, pertanyaan saudara, mengapa saudara kita harus berbuat baik terus-menerus? Yang pertama tadi adalah kita akan bangkit untuk hidup kekal. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik terus-menerus? Yang kedua, karena Tuhan Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita baca Matius 16. Ayat 27. Matius 16 ayat 27 berbunyi demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, perbuatan baik kita akan dibalas oleh Tuhan. Jadi bukan berdasarkan percaya, saudara. Kalau saudara menerima balasan dari Tuhan itu bukan berdasarkan saudara percaya. Di sini enggak dikatakan saudara menurut
kepercayaan kamu, menurut iman kamu. Tidak, saudara. Di sini firman Tuhan berkata anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya di surga, diiringi para malaikatnya lagi, saudara. Ini serius banget. Pada waktu itu Tuhan Yesus akan membalas setiap orang. Gak peduli, gak pandang bulu, siapapun menurut perbuatannya. Orang Kristen kayak saudara rajin gereja atau bukan, semua sama. Diadili berdasarkan perbuatannya. Jadi jangan GR, Tuhan, aduh saya udah melakukan begini, udah pelayanan, udah khotbah, udah mimpi, udah capek di gereja, udah pikir balik. Ya memang itu juga diperhitungkan. Tapi saudara, jelas di sini firman Tuhan berkata, balasan akan ditentukan menurut perbuatan kita. Jadi ternyata jangan jemu-jemu berbuat baik, benar-benar menentukan hidup kita, menentukan masa depan kita, saudara. Yang ketiga, mengapa saya harus berbuat baik terus-menerus? Yang ketiga, saudara, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita baca 2 Korintus 5. Kita mulai dari ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kita pun, kata firman Tuhan, akan dihakimi menurut perbuatan kita, baik ataupun jahat. Jadi saudara mau lakukan jahat, silakan, kata Tuhan. Mau lakukan baik, silakan. Nanti akan ada penghakiman. Kita dihakimi bukan berdasarkan, tapi memang dasarnya harus Tuhan Yesus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, saudara. Jadi memang yang dihakimi ini udah masuk neraka atau tidak, yaitu orang Kristen yang udah percaya Yesus, tapi berdasarkan perbuatan baik apa enggak gitu. Jadi saudara, kalau kita jahat, ya belum, udah pasti enggak masuk surga, saudara. Kalau kita berbuat, sudah jelas di sini dikatakan setiap orang memperoleh yang patut diterimanya sesuai, katanya, sesuai dengan yang dilakukan, baik jahat. Jadi menentukan sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perhatikan hidup kita, awasi jalan hidup kita, cara bicara, cara berpikir, cara menyampaikan sesuatu kepada siapapun. Hormatilah setiap orang, apalagi orang yang sungguh melayani Tuhan, saudara. Yang tidak melayani Tuhan juga kita harus hormati. Kita harus hormat kepada banyak orang. Kita harus lebih banyak sabar. Kita harus lebih banyak mengalah. Karena kita takut bahwa kita akan dihakimi. Dan kita tidak boleh menghakimi, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Jadi kalau lihat orang berbuat salah, saudara doa aja, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau memang saudara tahu, ya saudara perlu sampaikan. Kalau udah nggak mau, dia nggak terima, ya udah saudara nggak perlu debat. Saya sekarang udah males debat, saudara. Saya tidak mau, kalau di media medsos saya bilang satu kali atau satu kali mungkin, jarang 2 kali. Diprotes ya udah saya diem. Kan saya nggak tahu jawabannya lagi. Kalau di rapat-rapat udah saya, ya udah pokoknya kalau yang tidak prinsip, yang tidak melanggar perintah Tuhan, saya ngalah. Emang dari dulu prinsip saya seperti itu. Apalagi sekarang, saudara. Saya takut menyakiti. Saya benar-benar Tuhan kasih saya hati, saya
saya mau melakukan perintah-Mu, aku mau mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Tadinya saya diintimidasi sama setan, saudara. Wah, katanya, mana bisa selamat? Kamu nggak pernah KKR di depan ribuan, puluhan ribu orang. Kamu tidak pernah menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Tapi puji Tuhan, saya udah takut. Dan saya bisa masuk neraka nih kalau kayak begini. Gak berkenan kepadamu. Tuhan bilang, anakku, lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Bukankah aku berkata, bukan melakukan perkara besar. Lakukanlah perkara-perkara yang kecil dengan setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Saudara, bukan saya tidak setuju KKR yang 10.000, 5.000 orang, saudara. Bukan. Itu hebat kalau dia benar-benar motivasinya menyenangkan hati Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata menyuruh kita untuk melakukan KKR besar-besaran, tapi dia berkata, lakukanlah dengan setia perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus ingat selama kita menumpang di dunia ini, kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau kita menyakiti orang, kalau kita sudah sempat marah kepada orang, kita minta maaf, kita ampun, kita berdamai dengan semua orang. Saya sudah berdamai dengan banyak orang, saudara. Termasuk saudara kepada saudara seiman kita, Bapak Renhat, Ibu Ping, lalu Bu Lani dan Bu Lolo. Saya pikir tadi Tuhan bilang, kalau kamu mau seperti aku, kamu mau sempurna, kamu harus berdamai dengan semua orang. Lalu saya berpikir, berdamai dengan apa Tuhan? Oh, Tuhan ingatkan dengan Pak Renhat, dengan ini. Lalu saya bilang, saya kan nggak benci, saya nggak salah Tuhan. Tuhan bilang, betul, tapi kamu harus lakukan. Kamu selamatkan banyak orang, bukan hanya diri kamu. Kalau kamu minta maaf, dan dia juga pasti minta maaf. Ataupun kita jadi bisa tahu kalau dia benci sama kita atau tidak. Jadi kalau kita minta maaf, hubungan kita baik, jadi kita menolong orang itu untuk jadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya udah perbaiki hubungan saya supaya saya udah selesaikan supaya ketika Tuhan Yesus datang saya didapati tidak bercela, saudara. Saya telepon Pak Renhat, saya telepon Bu Iping, Bu Lani dan juga Bu Lolo. Responnya semua sangat baik dan berkata, iya Pak Henry. Pak Henry nggak salah. Pak Henry, pokoknya kita masih saudara. Semuanya saya sampai kaget nangis. Tuhan terima kasih. Saya pikir mereka akan benci. Dan saya pikir mereka akan caci maki dan marah-marah di telepon. Dan saya sudah siap walaupun itu dilakukan. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh mereka. Ternyata mereka anak-anak Tuhan juga yang mengasihi Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saudara, mengapa kita harus berbuat baik terus-menerus? Saudara, kalau kita tidak berbuat baik, itu adalah dosa. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangankan saudara berbuat dosa, berbuat sesuatu yang saudara tahu harus berbuat bagaimana berbuat baik, tapi tidak melakukan adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi saudara, kalau kita tahu harus berbuat baik, lakukanlah. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu untuk jalan masuk kerajaan surga, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca saudara, seharusnya kita sadar saudara, bahwa kita harus melakukan semua perintah Tuhan itu. Marilah kita berbuat baik terus-menerus sampai mati, sampai selama-lamanya. Sampai berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karenamu kami boleh ada di tempat ini. Bapa, kuduskan berkati firman-Mu, kuduskan hamba-Mu, ampuni hamba jika ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak berkenan kepadamu, atau menyinggung banyak orang. Tuhan ampuni hamba. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GGP Eklesia Kristi. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah online dari Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, dimanapun kalian berada, sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita berjumpa kembali. Saya akan membacakan warta gereja dan kegiatan sepanjang minggu ini. Yang pertama, kami atas nama majelis hamba-hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry B. Kardinata. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan telah menguatkan, meneguhkan iman kita dalam menghadapi situasi saat ini, dan biar kiranya kita tetap berharap kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan yang kedua adalah bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik itu untuk kas gereja, untuk dana, sarana dan prasarana, ataupun persembahan persepuluhan, dapat memberikannya melalui transfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat juga Bapak Ibu memberikan dengan melalui dompet digital, baik itu seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi memberikan sumbangan kepada saudara seiman kita yang mengalami dampak COVID-19, dapat melakukan transfer ke rekening yang telah saya sebutkan tadi. Atau dengan menambahkan keterangan COVID-19 atau angka 19 di akhir nominal. Sebagai contoh, bila Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan sebesar Rp500.000, maka angka yang tercantum adalah 50019. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan sumbangan dalam bentuk bahan pokok, dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas GGP Eklesia Kristi, yaitu Bapak Weli Filipus, atau dapat juga menginformasikannya melalui WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Yang keempat adalah ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 11 siang dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Dan berikutnya adalah ibadah komisi youth pada hari Minggu pukul 13.00 atau jam 1 siang melalui aplikasi Zoom. Yang berikutnya adalah ibadah komisi wanita pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 13.00 atau jam 1 siang, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rice Sumola. Bagi para ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi pria pada hari Rabu
tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 18.30 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Welly Langi, dan bagi bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah persekutuan doa pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 18.00 dan akan dilayani oleh Saudara Pendeta Pembantu David Manopo. Bagi jemaat-jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Dan yang terakhir adalah ibadah pada hari Minggu pada tanggal 19 Juli 2020 pada pukul 9 pagi, dan kita akan dilayani oleh Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sudah menikmati kuasa Tuhan lewat kebenaran firman, pujian dari kita membawa kemenangan bagi kita. Angkat pujian dengan takut menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sebab kau bersertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, bukan bahkan menolongku, batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
syukur Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, maka kami akan menikmati kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah ini Bapa. Dan kami percaya kuasa dari Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kemenangan yang dari Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa yang terjadi saat ini Tuhan. Hati, iman kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Dan kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai usaha pekerjaan pelayananmu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.